congratulate you. That's right, and a left to the combination, right left, big left. Halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Saya Bray, salam buat keluarga. Apakah masih fokus menganggur? Sama, saya masih fokus menganggur. Di kesempatan ini saya ingin mereview film yang berjudul Undisputed 1, yang menurut saya film ini laki banget lah ya. Film berawal dari sebuah penjara Sweetwater Prison di negara bagian California, di mana di sana sering diadakan laga tinju antar penjara. Dan inilah Monroe, petinju yang hebat yang tidak diketahui dunia, namun juaranya laga tinju di penjara. Dan dia tidak pernah kalah di sana. Dan Monroe di penjara akibat kasus pembunuhan. How in the hell could you be 6'2"? He's down. Oh my God, he's down in the head. Hooks it, right to the head, to the left, to the right. That's it. Kemudian inilah Iceman, juara tinju dunia kelas berat di luar penjara. Iceman with the right, another right, and target him. He knows he's got him hurt. He's down, he's down. Jadi perbedaannya, kalau Iceman itu juaranya tinju di luar penjara, kalau Monroe di dalam penjara. Di film ini Iceman baru saja masuk ke dalam penjara dengan tuduhan kasus pemerkosaan. Saat Iceman di penjara, dia tetap merasa bahwa dia adalah yang paling kuat. Sifat arogan dan rasa berdegongnya masih melekat di dalam dirinya. Dan inilah Mingo, orang yang satu sel dengan Iceman. Dan ini Mindy Repstein, seorang mafia yang dianggap orang paling penting di dalam penjara ini, walaupun dia juga adalah napi karena dia sering mengatur pertandingan-pertandingan di dalam penjara. A champion right here. Monroe. Name's Monroe Hudson. Not trying to cause any trouble here. Kembali ke Iceman. Saat para napi sedang sarapan pagi, Iceman pun bertanya dengan Mingo, teman sekamarnya, "Mana Monroe?" Pun menunjuknya. Itu di sana Monroe. Iceman pun menemuinya dan melontarkan sedikit pertanyaan kepada Monroe. "Kamu juaranya di sini. Kamu yang paling hebat di sini. Berapa tahun kamu jadi juara?" Kemudian Iceman pun tiba-tiba memberi selamat dengan tamparan kepada Monroe. Hah? Ini orang kenapa ya? Kok tiba-tiba main tampar-tamparan? Saat Iceman diinterogasi di ruangan, ia pun meminta dispesialkan di penjara ini karena ia mengaku sebagai juara dan kenal dengan orang-orang hebat di luar sana. Kembali ke scene lain, di mana Iceman dan para napi lainnya mendapatkan jatah pekerjaan. Iceman pun bertemu Redback, yang terlihat Redback tidak suka dengan Iceman. Iceman pun bertanya kepada Mingo siapa dia. Mingo menjawab bahwa dia adalah Redback, teman dekatnya Monroe. Dia sering beranggapan bahwa dia adalah manajer Monroe, kata Mingo. Iceman pun bertanya kepada Redback, "Hai Redback, apakah kamu pernah memukuli orang?" Kata Iceman. Jawab Redback, "Kadang-kadang, tak sering. Aku bukan orang yang suka berkelahi," jawab Redback. Kemudian Iceman pun menyuruh Redback untuk memukulnya. Pertamanya Redback tidak mau, namun akhirnya tetap memukulnya juga. Disangka semua selesai sampai di situ, namun ternyata Iceman memukul balik Redback sampai terpental. Dan Iceman bilang, "Katakan pada Monroe bahwa juaranya cuma ada satu di sini." Di lain waktu, Iceman pun tak berhenti berbuat ulah.
Dia pun memukul si botak di toilet sampai si botak tersungkur. Di scene lain, Iceman pun bertemu dengan pengacaranya dan memberitahu kepada Iceman bahwa sekarang dia bangkrut. Dan sepertinya si pengacara memang sengaja memeras Iceman dan menyuruh Iceman bertanding. Di scene lain terlihat Monroe yang sedang melakukan hobinya, yaitu menganyam anyaman dari tusuk gigi. Dan lebih suka menyendiri, mungkin takut corona. Di scene lain ada perempuan cantik berotot menemui Iceman. Dia suruhan Saladin, ketua geng berkulit hitam yang ada di sana. Kemudian, Iceman pun bertemu dengan Saladin. Bukannya takut, Iceman malah menghajar Saladin dengan gengnya. Di scene lain, para sipir dan pengatur pertandingan memujuk Iceman untuk bertarung melawan Monroe dengan iming-iming agar bisa keluar dari penjara. Dan di lain tempat, Monroe pun sama dibujuk agar mau bertanding dengan Iceman dengan iming-iming mendapatkan hak istimewa dan uang. Pada awalnya Monroe menolaknya, namun Monroe setuju dengan mendapatkan istimewa dan uang 40% apabila Monroe memenangkan pertandingan tersebut. Akhirnya mereka pun setuju dan menjadwalkan sebuah pertandingan di penjara. Sebelum pertandingan dimulai, mereka pun mempersiapkan fisik latihan. Monroe dan Iceman pun sempat bertemu kembali di sebuah toilet, namun kali ini masing-masing bisa menahan emosi. Di scene lain, ketika Iceman sedang sarapan, karena tingkah laku Iceman yang sangat menjengkelkan, para napi lain pun ingin membuat mental Iceman turun dengan terus meneriakinya. Namun bukannya ciut, Iceman malah tersenyum dan berjoget-joget ria. Pada akhirnya, sipir dan penjaga pun menghentikannya. Di scene lain, Saladin dan gengnya menemui Monroe. Saladin ingin sebelum pertandingan dimulai, mereka akan membuat minuman untuk Iceman yang akan membuat Iceman keracunan, akan tetapi masih bisa bertanding. Namun karena Monroe pria sejati, kuat KRA dan rajin menabung, Monroe pun menolak bantuan mereka. Bahkan Monroe mengancam apabila sampai mereka melakukannya, ia akan mematahkan tulang mereka. Di scene lain, pertandingan akan segera dimulai. Sebelum pertandingan dimulai, mereka pun menyanyikan lagu Pok Ame Ame. Sebelum ronde pertama dimulai, panitia pertandingan pun mengumumkan aturan pertandingan yang akan dipakai di pertandingan ini. Ronde pertama dimulai. Mereka melayangkan pukulan-pukulan keras, namun pada ronde ini didominasi oleh Iceman. Bahkan pada akhir ronde pertama, Monroe pun sampai tersungkur. Dan itu pertama kalinya Monroe tersungkur.
Dan bel pun berbunyi. And Monroe into a southpaw left hand style. Ain't working so. Confident man. Kemudian lanjutlah ke ronde kedua. Ronde kedua, mereka saling jual beli pukulan. Right hand, right hand, right hand, left, right. Sweet, this is the Iceman hits with a hard right and a left on this man. Give it to him on Iceman body, and he reels. Yang pada ronde ini, Iceman pun masih mendominasi And he reels back from the punch with Sweetwater's own favorite son. The Iceman. dan membuat Monroe tersungkur kembali yang kedua kalinya. Monroe pun mulai gemetaran, panas tiris dan sebagainya. Dan Iceman semakin percaya diri. Lanjut ke ronde 3. Looking supremely confident. He's got it all going his way. And here we go, baby. Yeah, hand right. Iceman misses, and Monroe lands it up. Single stand. Brown, he's going in. Di ronde 3, Monroe mulai kembali menemukan iramanya. Dan dia berhasil memukul telak yang membuat Iceman sempoyongan. Monroe pun terus meninju Iceman terus menerus yang membuat Iceman tersungkur. Unbelievable. Iceman pun di sini kalut. And the Iceman is Walau bel akhir ronde 3 sudah berbunyi, namun Iceman ingin membalas pukulan Monroe. This is the end. Monroe has definitely turned. Let's go. Masuk ke ronde keempat, He must come out strong. He must. mereka saling adu pukulan. Namun di ronde ini, Monroe pun mendominasi dan membuat Iceman tersungkur dan tidak sanggup melanjutkan pertandingannya lagi. Dan pada akhirnya, Monroe lah jawaranya. Tiga minggu kemudian, Repstein pun meninggal. Mafia yang sering mengatur pertandingan. Dan Iceman pun bebas bersyarat. 11 bulan kemudian, ada berita olahraga yang menerangkan bahwa Iceman kalah pertandingan dengan Monroe. Namun pihak Iceman dan manajernya menyangkal pertandingan itu. Dan pertandingan Iceman melawan Monroe hanyalah sebuah rumor dan dongeng. Kemudian di luar penjara digelar sebuah pertandingan merebutkan gelar juara kelas berat, dan pertandingan tersebut ditonton juga oleh para napi yang ada di penjara dengan Iceman yang menjadi juaranya. Namun para napi tahu bahwa juara sejatinya adalah Monroe. Monroe adalah juara sejati yang tidak dikenal dunia. Dan film pun tamat. Banyak sekali kisah yang bisa diambil dari film ini, yaitu di atas langit masih ada langit, di atas Iceman masih ada Monroe, dan di atas Monroe masih ada panitia, dan di atas panitia masih banyak lagi atas-atasnya, dan yang paling atas tetap Tuhan. Ini adalah film Undisputed pertama atau Undisputed 1. Masih banyak Undisputed yang lainnya. Saksikan, jangan lupa. Saya Bray, mohon pamit. Kalau mau subscribe silahkan subscribe, gratis kok. Salam Monroe untuk semuanya.